Kematian kakak Mikey, Shinichiro Sano, telah diketahui penyebabnya di anime Tokyo Revenger episode 16. Dan di episode ini pula berakhir flashback dari Baji Keisuke. Untuk anime episode 16 ini, pada komiknya sampai di pertengahan chapter 45. Cukup unik di mana episode 16 tidak sampai memakai 3 chapter komiknya, namun hanya 2,5 saja. Lalu bagaimana kelanjutan setelah flashback berakhir dan Takemichi yang berada di markas Valhalla? Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita apa yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-17. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita anime Tokyo Revenger episode ke-17 dimulai dengan scene di markas Valhalla. Setelah sebelumnya flashback telah berakhir, Baji mengatakan bahwa Kazutora membela Baji agar Baji tidak dipenjara. Jadi hanya Kazutora yang masuk ke penjara anak selama 2 tahun. Dengan ucapan Baji ini, Takemichi merasa bahwa Baji selama ini hanya menunggu Kazutora dan kemungkinan untuk kembali ke Tokyo Manji adalah tidak mungkin. Kemudian Takemichi disuruh membawa pesan kepada Mikey bahwa minggu depan tanggal 31 Oktober adalah pertarungan Valhalla dan Tokyo Manji. Keesokan harinya, Takemichi yang masih berpikir untuk membawa Baji kembali ke Tokyo Manji, tiba-tiba dipanggil oleh seseorang yang penuh luka di wajahnya. Dia adalah orang yang kemarin dipukul oleh Baji, wakil kapten divisi 1 Tokyo Manji, Chifuyu Matsuno. Chifuyu mengatakan Baji adalah orang yang keren, dan Takemichi harus berterima kasih kepada Baji. Karena jika Baji tidak memukul Takemichi di pertemuan Tokyo Manji, Takemichi kemungkinan akan mengalami hal buruk lainnya. Karena sudah merusak acara Tokyo Manji dengan memukul Kisaki. Chifuyu juga mengatakan, walaupun dirinya dipukul Baji, namun Baji sebenarnya tidak masuk ke Valhalla untuk menghancurkan Toman. Baji memiliki suatu rencana lain, yaitu Kisaki. Baji masuk ke Valhalla agar bisa menghancurkan Kisaki. Itulah menurut pandangan Chifuyu terhadap sang kapten divisi pertama, Baji Keisuke. Di tengah hari dan hujan yang deras, setelah berbincang-bincang dengan Takemichi, Chifuyu dan Takemichi bersama-sama pergi ke sebuah pemakaman yang di sana juga terdapat Mikey dan Draken. Di sana adalah makam keluarga Sano. Tertulis di makam 14 Agustus 2003, Shinichiro Sano, 23 tahun. Itu adalah makam dari Shinichiro Sano. Kemudian Mikey mulai berbicara. Dia mengerti bahwa Takemichi akhirnya mengetahui mengenai kakak Mikey. Dan Draken yang berada di belakang Mikey tiba-tiba mengatakan mengenai Shinichiro, bahwa Shinichiro adalah laki-laki yang menakjubkan. Draken juga melanjutkan bahwa insiden di masa lalu tidak bisa diulang. Baji dan Kazutora tidak berniat untuk membunuh Shinichiro. Mikey juga setuju dengan ucapan Draken. Sudah terlambat untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi Mikey di dalam lubuk hatinya tidak bisa menerima kematian Shinichiro. Mikey juga menjelaskan bahwa motor CB250T yang coba dicuri oleh Baji dan Kazutora adalah motor yang dahulu dipakai oleh Shinichiro, dan itu sebenarnya akan dijadikan hadiah ulang tahun untuk Mikey. Jadi sebenarnya tanpa Kazutora dan Baji mencuri motor untuk Mikey, Mikey memang akan mendapatkan motor yang diinginkannya dari kakaknya sendiri. Dan motor yang menjadi kenangan tersebut sekarang merupakan motor kesayangan Mikey. Sudah 2 tahun kejadian tersebut terjadi. Mikey sudah memaafkan Baji, namun untuk Kazutora, walaupun Kazutora tidak tahu bahwa yang dibunuh adalah kakak Mikey, dan walaupun masa lalu sudah terlambat untuk diubah, Mikey tidak bisa memaafkan Kazutora karena telah membunuh kakaknya. Dan Mikey sekarang juga tidak bisa memaafkan Baji karena bergabung dengan Kazutora di Valhalla. Mikey yang dari tadi berbicara dengan nada marah juga melampiaskannya kepada Takemichi, bahwa Mikey seharusnya menyuruh Takemichi membawa kembali Baji, namun Takemichi malah membawa wakil kapten divisi 1, bukan Baji yang dibawa oleh Takemichi. Mikey juga meragukan Takemichi mengenai apa yang dicapai oleh Takemichi dari misinya saat ini. Mikey juga menyinggung apakah Takemichi ingin mati secepatnya. Takemichi sendiri bingung dengan pernyataan dan pertanyaan beruntun dari Mikey dan tak bisa menjawabnya. Takemichi mengingat pembicaraan dengan Chifuyu sebelum datang ke tempat pemakaman, yaitu mengenai Baji yang masuk ke Valhalla.
Menurut Chifuyu, Baji ingin mencari tahu mengenai Kisaki, hubungan Kisaki dengan Valhalla. Dan jika Baji ingin mencari tahu Kisaki lewat Valhalla, maka Chifuyu akan mencari tahu mengenai Kisaki dari tempat lain. Chifuyu meminta tolong kepada Takemichi untuk membantunya. Walaupun Baji tidak memberitahu alasan dirinya bergabung ke Valhalla, Chifuyu tahu mengenai apa yang dipikirkan oleh Baji karena dia selalu bersama dengan Baji sejak lama. Jadi Chifuyu menanyakan kepada Takemichi apakah akan membantunya. Karena pada pertemuan Tokimanji sebelumnya, Chifuyu juga melihat mengenai Takemichi yang tiba-tiba memukul Kisaki Teta. Di sini Chifuyu menanyakan kepada Takemichi pertanyaan yang sama seperti yang Maiki ajukan. Apa yang ingin dicapai oleh Takemichi? Kembali ke tempat pemakaman, Takemichi akhirnya tahu apa yang harus ia katakan. Takemichi awalnya berpikir bahwa jika Takemichi menyingkirkan Kisaki dari Tokimanji, Hina mungkin bisa diselamatkan. Namun sekarang pola pikir Takemichi berubah. Saat ini Takemichi ingin menjadi top Tokimanji atau bisa dibilang pemimpin Tokimanji. Mendengar perkataan Takemichi, Maiki tentu saja kaget. Draken bahkan mengatakan bahwa Takemichi adalah seorang idiot. Namun dalam artian bagus, yaitu karena kegigihan Takemichi. Kemudian Draken dan Maiki berpisah dengan Chifuyu dan Takemichi. Chifuyu yang mendengar perkataan Takemichi juga merasa terkesan. Dan saat ini Chifuyu mengajukan permintaan kepada Takemichi bahwa dia akan membantu Takemichi menjadi pemimpin Tokimanji. Jadi Chifuyu ingin Takemichi membantu dirinya. Chifuyu dan Takemichi mulai menjadi partner dalam membantu tujuan masing-masing. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari tahu koneksi Kisaki dengan Valhalla, yaitu bertemu dengan mantan pemimpin geng Mobius, Nobutaka Osanai. Dan dari sini akan diketahui mengenai flashback Osanai dan Kisaki, dan juga pembentukan geng Mobius. Pembahasan ini sudah kami bahas di video mengenai geng Mobius, yang bisa kalian cek di deskripsi untuk link videonya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk ke anime episode 17 ini? Partner favorit di Tokyo Revenger akhirnya terbentuk. Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-17 ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.